untuk selanjutnya dalam video kali ini kita akan melanjutkan studi kasus dengan menggunakan algoritma decision tree dalam Jupyter Notebook. Yang akan kita lakukan pertama kali yaitu kita melakukan load dataset, dan di sini dataset yang akan saya pakai yaitu dataset dari load iris. Nah, untuk codingannya silakan diketikkan teman-teman from sklearn.dataset, ada S-nya jangan lupa, kemudian import load underscore iris. Nah, untuk X, Y ini menggunakan huruf besar sama dengan load underscore iris. Nah, untuk dalam kurungnya return underscore X underscore Y sama dengan true. Nah, kemudian kita print juga printf dimensi feature (2 x.shape) dan printf .class, printf petik gitu ya, printf petik class menggunakan set, ini kurungnya kurung kurawal, set y dengan variabelnya di dalamnya y. Nah, di sini dimaksudkan untuk feature-nya menggunakan x-nya sebagai shape-nya dan kelasnya menggunakan y, ya, atau labelnya. Kita jalankan. Nah, di sini sudah kelihatan dimensi feature-nya kita memiliki 150 row baris dan 4 kolom. Sedangkan untuk kelasnya kita memiliki kelas 3 kelas dengan jumlah 3 kelas gitu ya. Lanjut next. Nah, setelah kita mendapatkan data modelnya, kita melakukan training split. Untuk training splitnya kita menggunakan model selection gitu ya, dari sklearn juga. Teman-teman bisa mengetikkan from sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split, kemudian x underscore train, x underscore trace, dan y underscore train dan y underscore test. Nah, kemudian sama dengan train underscore test underscore split dari apa? Dari x, y dengan test size-nya 0,3. Nah, ini dimaksudkan yaitu kita membagi sebesar 30% untuk data testingnya, sedangkan data trainingnya sebesar 70%. Angka ini bisa teman-teman rubah, disesuaikan saja, dan teman-teman bisa melakukan improvisasi sendiri dengan angka ini. Untuk random state setiap kali melangkah itu sejumlah berapa kali loncatan. Nah, intinya itu. Kalau ini saya bikin 0. Ini juga teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Nah, dari sini saya jalankan. Oke, ini sudah running. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan import dari library decision tree classifier. Nah, untuk pengetikannya bisa menggunakan from sklearn.tree import decision tree classifier dengan menggunakan model sama dengan decision tree classifier dalam kurung max underscore deep. Nah, deep ini merupakan tingkat kedalamannya. Tingkat kedalamannya yang akan kita gunakan sampai berapa gitu ya. Nah, max deepnya ini sampai 3. Kemudian model.fit xtrain, ytrain. Kemudian ini kita jalankan, nanti akan muncul decision tree classifier dengan max deepnya adalah 3. Ini maksimal ya, jadi bisa kurang dari itu. Lanjut next. Nah, untuk selanjutnya di dalam decision tree kita bisa menggunakan visualisasi model. Untuk visualisasi model, teman-teman bisa menggunakan import matplotlib.pypalt as plt. Ini bisa digunakan dengan import satu lagi yaitu from sklearn import tree. Jadi kita mengimportkan pohon keputusannya. Nah, untuk fact size-nya, subplotnya kita menggunakan 10,10. Ini bisa diimprovisasi sendiri sama teman-teman. Kemudian tree.plot underscore tree dari model, font size-nya 10, dan yang terakhir adalah plt show. Kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan sebuah gambar gitu ya, bagan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bagan dari tree-nya. Nah, di sini ada X,
ada Gini-nya, Gini index atau Gini impurity. Nah, dari sampel datanya adalah 105. Kemudian value-nya ini. Kemudian dipecah menjadi 2 buah gitu ya. 2 buah dengan nilai Gini masing-masing. Jika nilai Gini 0, kemungkinan dia tidak memiliki daun atau tidak memiliki child lagi gitu ya, seperti ini. Nah, tapi jika nilai Gininya masih tersisa, dia dimungkinkan memiliki child lagi. Nah, jadi dari 0,495 ini dibagi jadi 2 gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, next yang akan kita lakukan yaitu kita menggunakan evaluasi model. Evaluasi model kita lakukan dengan menggunakan metrik, yaitu kita import dulu from sklearn.metric import classification underscore report dengan ypred-nya sama dengan model.predict xtest dan print classification underscore report ini harus sama dengan ini ya, dan dalam kurung y underscore test dan ypred. Kita running. Nah, maka akan muncul sebesar ini classification reportnya. Ada nilai precisionnya, ada nilai recallnya, ada nilai F1 score-nya dan supportnya berapa. Ini nilainya merupakan ada di masing-masing kelasnya teman-teman. Nah, jadi di kelas 0, kelas 1 dan kelas 2. Begitupun juga nilai akurasinya ternyata sebesar 98%. Nah, jadi cukup baik ya model yang sudah kita pakai dalam video kali ini. Nah, seperti ini untuk model dari decision tree yang sangat sederhana dengan menggunakan dataset dari Load Iris. Nah, dalam video selanjutnya kita akan bahas tentang decision tree dengan studi kasus yang agak lebih kompleks gitu ya. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.